Selamat pagi Bapak Ibu yang bergabung di Zoom hari ini. Untuk mempersingkat waktu ya supaya nanti ada sesi diskusi yang lebih panjang sehingga yang kita ingin capai dari tujuan PKN ini bisa tercapai, bisa terlaksana, dibutuhkan satu kesepakatan di antara kita atau satu kesepahaman gitu ya. Kesepahaman ya, betul. Jadi saya langsung mulai, J. Jadi ini nanti yang menjadi tema topik saya ya dalam pemaparan hari ini, teknik penulisan karya ilmiah bagi pustakawan sekolah. Tapi mungkin tidak menjadi kerancuan ya. Jadi sebenarnya teknik penulisan karya ilmiah itu bisa untuk semuanya. Nah, tapi ini lebih dispesifikasi karena anggotanya atau pesertanya adalah pustakawan sekolah. Demikian ya. Kalau umumnya sih sama, untuk semuanya itu sama, penulisan karya ilmiah. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita beranjak ke mekanisme, kemudian kepada teknik, dan yang lain-lain, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu karya tulis ilmiah. Jadi kalau di dunia pendidikan ya, atau di dunia yang syarat dengan pengetahuan, itu pasti ada yang namanya karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah ini pada dasarnya adalah tulisan yang membahas suatu masalah. Dan kemudian pembahasannya itu didasarkan kepada penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data, yang pengumpulannya itu didapatkan juga dari kegiatan penelitian, baik itu penelitian lapangan, tes laboratorium, maupun kajian atau telaah pustaka. Jadi suatu karya tulis ilmiah memang membahas suatu masalah yang ilmiah. Jadi bukan istilahnya bukan non ilmiah ya, tapi sesuatu yang memang ilmiah. Nah, itu yang harus kita pahami dulu, apa itu karya tulis ilmiah. Kemudian dari karya tulis ilmiah itu apa yang harus dimuat, apa yang harus dipersyaratkan terlebih dahulu untuk membuat suatu karya tulis ilmiah. Di sini pada dasarnya berangkat dari pemikiran ilmiah. Jadi suatu karya tulis ilmiah harus berangkat dari pemikiran ilmiah. Nah, pemikiran ilmiah itu sendiri ada dua tingkatan. Satu, tingkatan abstrak, yaitu pemikiran ilmiah tingkat abstrak yang berkaitan dengan penalaran. Jadi logika. Penulisnya boleh berpikir bebas dengan sedikit terikat dengan waktu atau ruang. Namun sedikit terikat dengan waktu dan ruangan. Berbeda dengan abstrak, ada tingkatan empiris. Pemikiran tingkat empiris ini berkaitan dengan pengamatan. Jadi lebih close, lebih detail, lebih rinci, lebih rigid, lebih fokus karena berkaitan dengan pengamatan. Maka pemikiran ini sangat terikat dengan waktu dan ruangan. Dan boleh jadi pemikiran empiris ini dilakukan dalam waktu dan ruangan yang tertentu. Jadi tidak sebebas kalau itu pada tingkatan abstrak. Nah, nanti akan kita lihat untuk pemikiran ini mengapa harus termuat dalam sebuah karya tulis ilmiah. Itu ya Bapak Ibu. Oke, baik, berikutnya. Nah, setelah ada pemikiran ilmiah yang kita dapat, kira-kira saya akan menulis tentang ini, saya akan meneliti tentang ini. Karena yang diteliti, kemudian yang diamati itu bisa juga terjadi dalam kegiatan kita sehari-hari, dalam fenomena yang sedang terjadi, atau sesuatu yang kebaruan, sesuatu yang belum pernah orang tulis, tapi itu menjadi pemikiran kita misalnya. Kemudian atau kita punya sesuatu hal yang menarik bagi kita untuk dibahas lebih lanjut, untuk dibuat penelitian lebih lanjut, yang namanya kajian pustaka. Nah, itu ya, berangkat dari pemikiran ilmiah, kemudian ada pendekatan ilmiah.
seseorang dalam menulis karya ilmiah akan selalu membutuhkan dengan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah merupakan gabungan dari dua pendekatan, yaitu induktif dan didaktif. Induktif itu adalah pengalaman atau pengamatan seseorang pada tingkat empiris. Jadi empiris tadi adalah pengamatan dalam waktu dan ruang yang tertentu. Jadi dia tidak bebas, tapi terikat dalam satu waktu dan satu ruang. Gitu ya. Kemudian biasanya menghasilkan konsep. Kemudian memodifikasi model hipotesis, tapi itu masih tentatif ya kalau hipotesis, menjadi teori itu, dan bermuara di tingkat abstrak. Jadi dia apa ya namanya, seperti piramida terbalik kalau ini. Nah, kalau pendekatan didaktif merupakan apa namanya, temuan atau penelitian yang penalarannya serta pengukurannya berkonsentrasi pada pengujian dengan hipotesa. Jadi ada dua gabungan dari induktif maupun didaktif. Nah, ini yang harus dilakukan oleh seorang peneliti atau seorang penulis atau seseorang yang ingin menulis karya tulis ilmiah atau seseorang yang ingin membuat karya ilmiah, gitu ya. Kemudian apa bedanya dengan artikel? Karya tulis ilmiah itu dengan artikel. Pada umumnya masyarakat atau umumnya itu suka salah. Jadi di antara karya tulis ilmiah dengan artikel itu sama, menurut mereka sama. Namun menurut beberapa pakar itu dua hal yang berbeda. Kalau karya tulis ilmiah itu pasti sesuatu yang muatannya itu ilmiah, kemudian berindikasi kepada luaran yang nantinya notabene itu akan bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan masyarakat di dunia pendidikan. Itu karya tulis ilmiah. Kalau artikel dia bisa saja tidak punya pakem atau tidak punya aturan. Jadi kalau Profesor Dr. S. Boyawasito dan WJS Purwodarminto ini artikel berarti karangan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artikel berarti karangan di surat kabar, majalah, jurnal, dan sebagainya. Jadi artikel ini menurut beberapa pakar, menurut beberapa ahli itu lebih ringan daripada karya tulis. Kalau artikel bisa kita temukan di surat kabar, itu namanya artikel surat kabar atau esai. Atau kalau di majalah non ilmiah itu juga ada artikel, tapi muatannya itu lebih ringan, gitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini kalau artikel itu ada didasarkan pada sudut pandang masing-masing artikel, misalnya artikel mengenai politik, artikel sosial, artikel ilmu budaya, artikel teknologi, olahraga, tergantung pada majalah yang memuatnya atau surat kabar yang memuatnya. Jadi seperti kalau tulisan mengenai yang sekarang lagi kemarin baru berjalan Mandalika misalnya, itu surat kabar olahraga atau tabloid olahraga. Nah, itu di dalamnya pasti ada yang namanya artikel, dan itu ringan ya, muatannya ringan. Tidak seberat kalau kita menulis karya ilmiah. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau artikel sendiri tidak terikat gaya bahasa ataupun format tulisan. Namun tetap harus memperhatikan kepada audiensnya. Jadi kalau tulisan di majalah misalnya cuma ditulis secara begitu saja, tidak dengan gaya bahasa yang menarik, tidak dengan tata bahasa yang menarik, tentu gaya tulisannya akan terkesan membosankan bagi audiens, sehingga pembaca itu akan tidak banyak gitu. Tapi kalau artikel itu ditulis dengan bagus, kemudian gaya bahasanya
lucu, indah, menarik, tentu akan audiensnya terpanggil untuk membaca lebih banyak. Nah, Cuk Wasono ini adalah seorang pemilik usaha penerbitan ya. Artikel adalah karya karangan yang menampung gagasan atau opini penulis, bisa berupa gagasan murni atau memungut dari sumber referensi, misalnya perpustakaan, pernyataan orang lain, dan sebagainya. Artikel ini harus mencantumkan nama penulis dengan lengkap, sehingga cross check kebenaran atau akurasi dari muatan tulisannya itu akan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi harus dan wajib menulis nama lengkap. Kemudian di mute Bu Agustina. Iya. Di mute ya Bu. Nggih. Sambil pengembalian buku. Oh nggih. Anu Bu, mohon maaf suaranya di close. Di mute. Nggih, matur nuwun Bu Agustina. Menyebut nih Asep Samsul ini menyebut artikel sebagai sebuah karangan non fiksi ya tentang suatu masalah secara lengkap yang panjangnya tidak terlalu banyak untuk dimuat di surat kabar, majalah, buletin dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta untuk meyakinkan, bisa mendidik, bisa memberikan pemecahan atau solusi tentang suatu masalah, juga bisa untuk menghibur. Jadi kalau kita lihat di artikel beberapa surat kabar, misalnya tentang opini, itu pasti ada beberapa masalah yang diangkat. Kemudian dari penulisnya itu memberikan semacam ulasan, dan kemudian di akhir itu ada rekomendasi atau ada kesimpulan. Seperti itu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, 3 asas yang harus ada di dalam artikel itu: satu, adanya fakta. Fakta itu apa? Kenyataan yang ada sesuai dengan data yang sebenarnya. Jadi bukan hoax gitu ya. Bukan sesuatu yang tidak berdasarkan pada data yang valid. Bukan sesuatu yang berdasarkan pada data yang tidak benar. Nah, itu bukan fakta, itu namanya hoax. Jadi artikel, 3 asas artikel ini harus berdasarkan kepada fakta. Yang kedua, ada interpretasi. Jadi di artikel ini ada sesuatu yang harus dipahami, ada sesuatu yang harus ditafsirkan dengan baik. Pada penyajiannya itu penafsiran mereka yang membaca itu harus tersuguh, harus tersaji dengan baik. Kemudian yang namanya opini, yang ketiga, itu ada pendapat atau pandangan seseorang atau kelompok terhadap masalah atau peristiwa yang terjadi. Boleh saja, ini opini, kadang-kadang di surat kabar itu kan banyak ya opini. Nah ini disasar saja untuk sebuah artikel. Jadi menurut saya, masalah ini begini, tapi menurut mereka masalah ini begini. Dan solusinya nanti begini, itu namanya opini. Oke, baik, berikutnya. Nah, ini perbedaan artikel dan karya ilmiah. Nah, nanti yang akan kita tulis dalam bunga rampai kita itu yang mana? Itu ya Bapak Ibu. Berangkat dari sini, kalau artikel itu menurut ahli itu lebih kepada menulis untuk surat kabar, terus majalah. Nah, ketika artikel dalam surat kabar maupun majalah ini, ketika dihadapkan atau ketika dibaca oleh pembaca dan masyarakat yang heterogen, yang pemikirannya berbeda-beda, yang punya latar belakang pendidikan berbeda-beda, sehingga daya kritis, penalaran, kemudian pemahaman itu tentu saja berbeda-beda ya. Jadi dari masing pembaca, misalnya pembaca dari akademik, dari
dunia akademik. Tentu berbeda pemahaman dengan mereka yang latar belakang pendidikannya notabene misalnya hanya di sekolah dasar atau bahkan tidak bersekolah sama sekali tapi bisa membaca gitu ya. Itu tentu pemahaman atau penafsirannya menjadi berbeda. Nah, sehingga karya tulis di sini yang akan kita buat di sini itu ditulis dan disajikan untuk masyarakat pendidikan atau untuk masyarakat akademis. Sehingga ketika dipaparkan, kita harus menganut standar-standar akademik keilmuan. Sehingga materi karya ilmiah ini harus merupakan bagian dari kajian ilmiah. Jadi bisa berupa penelitian kita, bisa dari pengamatan atau observasi, misalnya di perpustakaan Bapak Ibu ada fenomena apa, ada masalah apa, kemudian ada sesuatu yang menarik untuk diteliti. Nah, itu yang akan diangkat oleh Bapak Ibu menjadi sebuah karya tulis. Nah, mengingat karya ilmiah ini merupakan hasil dari kegiatan-kegiatan ilmiah, maka di akhir tulisan harus dilengkapi dengan kesimpulan. Lebih bagusnya lagi kalau ada rekomendasi. Jadi misalnya rekomendasi itu semacam saran ya. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu di perpustakaan menemukan sebuah masalah yang menarik untuk diteliti, ada kasus yang menarik untuk diteliti, atau ada kajian pustaka yang ingin dikemukakan. Nah, itu bisa diangkat menjadi sebuah tema. Kemudian harus penulisannya itu harus melalui beberapa kegiatan ilmiah ya. Jadi tidak hanya sekedar menulis, tapi ada beberapa tahapannya. Dan terakhir di penutup itu harus ada kesimpulan dan rekomendasi atau saran. Ya, berikutnya. Nah, ini persyaratan menulis karya ilmiah. Jadi kalau kita mau menulis karya ilmiah itu memang harus ada beberapa persyaratan atau beberapa hal yang harus kita pahami terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya aku pengen nulis tentang ini, tapi tidak siap dengan persyaratan, tidak siap dengan apa yang mau ditulis. Nah, itu akan menyulitkan ketika kita mengatur ya. Mungkin gagasannya sudah ada, tapi belum punya bekal ilmu dalam menyusun. Nah, itu akan menjadi sedikit kesulitan bagi Bapak Ibu untuk menulis. Nah, ini di sini saya berikan ya persyaratannya, yaitu memahami teori-teori ilmiah. Jadi kalau Bapak Ibu mau meneliti, kemudian dituangkan dalam sebuah penelitian, itu harus ada teori yang mendasari. Jadi Bapak Ibu misalnya sudah ketemu nih temanya ya, sudah ketemu nih topiknya, saya pengen nulis tentang ini. Nah, cari teori-teori yang berhubungan dengan itu, yang berkaitan dengan itu, sehingga ketika nanti nanti ketika akan dianalisis itu ada sesuatu yang bisa disandingkan, ada sesuatu yang bisa menjadi acuan, ada sesuatu yang bisa menjadi referensi, gitu ya Bapak Ibu. Jadi pertama pahami dulu teori-teori ilmiah. Tentu saja ini yang berkaitan dengan tema penulisan yang akan kita buat. Kemudian konsepnya harus dibuat terlebih dahulu. Kira-kira seperti apa nanti aku akan menulis. Konsepnya itu ada banyak ya, jadi terkait dengan beberapa metodologi penelitian, kemudian pendekatannya seperti apa, gitu. Kemudian prosedur penelitian ilmiah dan berpikir secara ilmiah itu harus. Jadi kalau kita hanya berpikir gampang lah, inilah, itu mudah. Nah, itu di skip dulu. Jadi kita harus berpikir secara ilmiah. Oke, berikutnya jangan sampai atau hindari tulisan karya ilmiah itu tidak sesuai dengan alur pemikiran
ilmiah. Karena untuk memahami karya ilmiah antara penulis dengan pembaca, antara kita dengan yang akan membaca nanti, itu harus punya kesamaan kerangka pemikiran. Jadi harus satu frame of reference. Jadi misalnya kita menulis tentang ini, pembaca itu nanti juga, oh iya betul, teori ini atau kerangka berpikir ini betul, harus memang ini yang dipakai, seperti itu Bapak Ibu contohnya. Jadi alur itu harus ditata sedemikian rupa sehingga ketika pembaca itu membaca atau mengamati tulisan kita itu sudah tidak kebingungan. Ini alurnya gimana sih? Nah, kadang-kadang kita ketemu suatu tulisan yang alurnya itu naik turun, jadi tidak kronologis gitu ya, Bapak Ibu, dan tidak sistematis, tidak menurut pada mekanisme yang benar. Oke, kemudian berikutnya untuk yang ketiga ini memeriksa dan menyusun materi karya ilmiah yang akan ditulis dengan baik. Jadi kita buat dulu konsepnya, kita tata dari awal apa yang harus saya buat gitu ya. Apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Nah, itu menjadikan judul itu bisa ketemu belakangan. Kalau misalnya kita udah nulis nih ya, ternyata sudah sampai kesimpulan, ternyata judul saya yang di atas itu kok nggak cocok ya dengan tulisan saya. Nah, itu bisa kita rubah. Jadi judul itu bisa saja kita tentukan belakangan ketika kesimpulan sudah jadi, ketika analisis sudah jadi, gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian memastikan juga materi yang akan kita tulis itu sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Jadi ketika kita menulis materi penelitian, ketika kita membuat karya tulis, data yang ada, materi yang ada itu harus sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Tidak boleh dilebihkan, tidak boleh dikurangi. Jadi harus sesuai dengan apa yang kita temukan di lapangan. Nah, tiga hal yang sudah saya sebut tadi penting agar tulisan karya ilmiah ini sesuai dengan alur penulisan ilmiah sehingga dapat dibaca dan dipahami oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia pengetahuan atau oleh orang-orang yang memang punya kapasitas untuk membaca tulisan kita. Jadi misalnya kalau kita pemerhati ilmu perpustakaan ya, yaitu biasanya yang membaca itu kan mayoritas mereka yang bergerak di dunia perpustakaan dan itu paham dengan apa yang kita tulis, dengan apa yang kita sajikan. Demikian Bapak Ibu. Baik, ini dilanjut apa langsung diskusi Mas Oki? Apa dilanjut sampai selesai materinya ya? Dilanjut aja Bu, nanti kita diskusi. Ya, oke baik, kita lanjutkan. Oh ini masih tadi. Oke baik, kemudian nah ini kalau setelah kita sudah menyusun ada yang harus dilakukan lagi. Kita menulis dengan jujur semua data apa adanya. Jangan menambah dengan data lain yang dirasakan tidak perlu. Jadi kalau misalnya kita menulis kalimat, kemudian mau tak tulis tambahan deh biar bagusan gitu. Tapi ternyata itu tidak memberikan tidak memberikan informasi lebih, malah dirasakan itu menjadi pertanyaan bagi pembaca. Nah, itu harus dihindari, tidak perlu. Jadi ya sesuai saja dengan data yang ada, sesuai saja dengan data yang kita temukan.
Kemudian penulisan karya ilmiah itu harus fair, tanpa ditambahi atau dikurangi, sesuai dengan data yang diperoleh dari suatu kegiatan ilmiah. Namun, nah ini ya, ketika kita menulis, kita memperoleh itu harus sesuai dengan apa adanya. Namun ketika kita menulis, ketika kita menyajikan dalam sebuah tulisan karya ilmiah, tidak boleh hanya pasif atau sekedar menulis saja. Jadi tulisan karya ilmiah ini harus sesuai dengan tata bahasa yang benar. Benar itu juga belum tentu baik ya. Jadi kalau di sebuah karya ilmiah itu jadi serak. Itu harus menganut tata bahasa yang baik. Tata bahasa yang baik itu biasanya menganut ke SPOK. Jadi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Biasanya karena kita suka mengira atau suka menilai, tulisanku itu sebaiknya diawali dengan objek misalnya. Nah itu sebenarnya kalau dilihat memang lebih manis, tapi ketika dipadankan dengan tata bahasa yang baik itu salah. Yang benar itu ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi tidak boleh dibolak-balik ya Bapak Ibu. Nah itu biasanya juga ketika misalnya seperti saya ketika menulis artikel di jurnal ilmiah, misalnya di Sinta 3 atau Sinta 4, seperti Pustaka Loka atau Pustaka Biblia misalnya ya, itu pasti akan dikritik oleh editornya. Jadi gunakan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gunakan SPOK. Jadi subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi itu harus runtut ya Bapak Ibu. Jadi subjeknya apa? Misalnya subjeknya mahasiswa. Kemudian predikatnya mengerjakan. Kemudian objeknya apa? Skripsi misalnya. Nah, mahasiswa mengerjakan skripsi di sekolah, di perguruan tinggi. Nah, itu harus sesuai seperti itu. Subjek, predikat, objek, keterangan.